Halo, Shalom saudara terkasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa di pagi hari ini dalam renungan harian Suara Ilahi. Betapa Bapa baik atas hidup kita. Kalau kita masih bangun, masih bisa kembali merasakan nafas di dalam tubuh kita. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Bapa yang dahsyat dalam hidup kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik dan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kekuatan dan Engkau gunung batu kami. Terima kasih Yesus. Kalau kami di pagi hari ini masih bisa dapat bangun Tuhan, itu semua karena anugerah yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan yang Kau berikan lagi di hari ini buat kami, buat saya, buat hamba-Mu, buat anak-anak hamba, buat pasangan-pasangan kami, buat keluarga besar kami ya Tuhan. Terima kasih Allah Yesus, karena Engkau begitu baik dan sempurna dalam hidup kami, sehingga tidak ada yang bisa kami katakan selain mengucap syukur dan berkata Engkau begitu baik. Mari Tuhan, kami siap mendengar Tuhan suara ilahi yang datangnya dari Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengar, duduk diam. Haleluya Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 18. Perikopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat firman-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau begitu dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Saudaraku, kita semua dikenal dan tidak sendirian, kata Tuhan. Ketahuilah, saat kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita diberikan hidup yang baru dalam Kristus. Namun apa makna sesungguhnya? Yesus datang dan mati untuk semua orang yang hidup. Kita, dan saat kita menyerahkan hidup kepadanya dan memilih untuk mengikutinya, kita mendapatkan hidup yang baru dalam Dia. Kita diadopsi ke dalam keluarganya yang kekal, berikut dengan hak-hak yang menyertainya. Saat kita berkata ya kepada Yesus, kita memilih untuk percaya bahwa semua tentang Dia adalah benar. Kita setuju bahwa Dia hidup sempurna, mati bagi kita, dan bangkit dari kematian. Saat kita percaya hal ini, ketahuilah saudaraku, kita diadopsi masuk ke keluarga Tuhan sebagai anak-anak-Nya. Saudara terkasih, menjadi anak Tuhan berarti kita memperoleh akses yang tidak terbatas dan terus-menerus ke hadirat, kasih, dan otoritas Tuhan. Dan kabar baiknya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Karena kita tidak menerima hidup baru sebagai anak-anak Tuhan dari orang tua kita atau mendapatkannya dari hasil perbuatan baik kita. Ini adalah sesuatu yang ditawarkan Tuhan dengan cuma-cuma. Dia sendiri yang punya kuasa untuk mengadopsi kita ke dalam keluarganya yang kekal.
dan Dia berjanji tidak akan membiarkan atau meninggalkan kita. Itu diperkuat di dalam Ulangan 31 ayat 6, saudaraku. Pada saat kita diadopsi, identitas kita yang sama tidak penting lagi. Setiap nama yang tidak baik yang kita terima, setiap kesalahan yang telah kita buat, setiap luka yang kita alami atau kita sebabkan sendiri, semua telah dihapus oleh Tuhan. Identitas, rasa aman, dan masa depan kita sekarang berakar dalam Tuhan yang mengasihi kita dan mati bagi kita. Saudaraku, karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kita. Sehingga kita harus merasa bangga bahwa kita selalu tidak sendirian. Karena Dia, Tuhan itu sendiri yang menyertai kita. Di dalam nama Yesus Tuhan tentunya. Mari saudara terkasih, sekarang ambil beberapa saat dan renungkanlah. Jika Anda adalah milik Yesus, berarti Anda tidak sendirian. Anda dikenal oleh Sang Pencipta, dunia yang memanggilmu anaknya, mengenal namamu dan mengasihimu tanpa syarat. Saudaraku, bukankah itu adalah hal terindah, adalah kado yang paling luar biasa dalam hidup kita saat kita tahu kita dipilih Sang Pencipta? Setelah kita besar mungkin, itu menandakan kita beruntung dilahirkan di dunia ini karena Tuhan telah memilih kita. Waktu saya belum mengenal Tuhan, saudaraku, saya merasa hidup saya tidak berarti. Dan saya merasa, untuk apa saya hidup bila saya merasakan kegagalan demi kegagalan, ketidakbahagiaan demi ketidakbahagiaan. Kesengsaraan yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Saya merasakan untuk apa saya hidup bila saya harus merasakan sengsara dan keterpurukan seperti ini. Tapi di saat saya mengenal Tuhan, dan Tuhanlah yang telah memilih saya, lambat laun saya mengerti arti kehidupan saya. Walau tidak mulus selalu, saudaraku, pada saat kita mengenal Tuhan, karena faktor kembali kita yang terikat dengan dunia. Terkadang pada saat kita telah menemukan dan mengenal kebenaran, kita masih dengan sengaja, dengan sadar mengikatkan diri dengan kehidupan dunia. Yang akhirnya kita berpikir, kok sama ya? Padahal yang membuat sama adalah diri Anda sendiri. Karena saya merasakan hal itu, saudaraku. Tetapi pada saat kita menyadari hal itu, bertobat, saudaraku. Bertobat sungguh-sungguh dan datang kembali kepada Tuhan, minta ampunan kepadanya. Dan minta kembali Tuhan membimbing Anda. Karena Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda di saat Anda membuka hati Anda besar dan lebar untuk Tuhan masuk ke dalam karakter Anda, kehidupan Anda. Percayalah, mengenal Tuhan Yesus saja tidaklah cukup tanpa Anda menyerahkan hidup Anda untuk diubahkannya.
Setelah itu saudaraku, mari kita refleksikan diri kita. Label palsu apa yang perlu Anda lepaskan hari ini? Anda mungkin melabelkan diri Anda tidak pernah cukup baik. Atau label yang harus Anda lepaskan adalah Anda merasa terlalu sempurna. Atau ini lebih skeptik lagi, Anda melabelkan diri Anda terlalu sulit untuk ditangani. Saudaraku, Anda yang lebih mengenal kembali diri Anda selain Tuhan tentunya. Dari ini semua datang kepada Tuhan dan minta Tuhan untuk membimbing Anda. Haleluya. Mari kita mengucap syukur dan kembali naikkan doa kita. Ya Allahku Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dan begitu baik telah mengasihiku. Engkau melihatku apa adanya dan Engkau masih menerimaku. Walau terkadang Tuhan Bapakku begitu besar perbuatanku menyakiti hatimu. Bahkan tanpa sadar, Tuhan, aku menyakiti hatimu. Bahkan dengan sadar. Tapi begitu baiknya Engkau Tuhan, Engkau masih menerimaku. Hari ini Bapakku, aku bawa semua label dan nama yang salah kepadamu. Engkau tahu Tuhan, sebutanku dan apa yang ku percaya tentang diriku sendiri. Mohon Bapa, gantikan narasiku yang salah yang ada padaku dengan kebenaran-Mu, bahwa aku adalah anak-Mu dan sangat dikasihi oleh-Mu. Ya Allah, ya Bapakku, terkadang kami lupa bahwa kami adalah anak-Mu, sehingga kami memakai hidup kami dengan sembrono dan sembarangan. Dan di saat kami terjatuh, Kau mengingatkan kami bahwa kami anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapa, kami buka hati kami buka selubung kami untuk menerima kebenaran tentang Engkau Tuhan. Dan biar Engkau yang beracara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Dan sebelum kami Tuhan Yesus menutup ini semua, kami mau berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami saat Engkau masih ada di dunia. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Baik saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu dan selalu memberkati. Shalom.